Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Valdo Sahalesi, Egi Gunawan, Fitri Handayani, Mayang Sari, Ratnasari, Salsabila, Sartika Andriani, Dila Fitriani, dan Rizky Wahyu Yulfahmi dengan saya sendiri. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara. Ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya atau transfer of goods and service. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau transfer of capital. 3. Perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa atau transfer of labor. 4. Perpindahan teknologi, yaitu dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau transfer of technology. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau transfer of data. Baiklah, bisa dilihat pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Yang kedelapan, keragaman atau diversitas sumber daya alam. Yang kesembilan, perbedaan selera atau preferensi. Dan yang kesepuluh, adanya perbedaan biaya produksi. Masalah yang dibahas dalam perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, meningkatnya proteksi perdagangan negara-negara dengan membentuk blok perdagangan seperti Uni Eropa, blok perdagangan Amerika Utara yaitu NAFTA, blok perdagangan Amerika Serikat dengan Australia dan Selandia Baru yaitu ANZUS, serta blok perdagangan Asia Timur yang dipelopori oleh Jepang. Yang kedua, masalah kemiskinan di negara dunia ketiga yang timpang dengan kesejahteraan di negara-negara maju. Yang ketiga, ketidaksiapan negara-negara yang menghadapi pasar bebas di suatu kawasan. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan yang kelima, persaingan dolar versus euro sebagai mata uang dunia. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. 5. Perdagangan internasional versus perdagangan domestik. Selanjutnya, perdagangan internasional versus perdagangan domestik. Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan internasional dengan perdagangan domestik. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Negara-negara bisa menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Bayangkan jika tidak ada perdagangan, orang Indonesia tidak akan memiliki mobil. Orang Amerika tidak dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood dan lain sebagainya. Kedua,
adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan internasional, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Dan ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan internasional, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan internasional juga membutuhkan sistem keuangan internasional yang dapat memastikan Peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Umumnya, perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka terkadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas di mana mereka secara ekonomis dominan. Sekarang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain seperti India, Rusia, dan Tiongkok menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Umumnya, kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur sering didukung oleh proteksi. Faktanya, lobi agrikultur khususnya di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya. Teori perdagangan internasional. 1. Teori kaum merkantilisme. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15-17 dan berasal dari kata merkan yang artinya pedagang. Aliran ini timbul pada masa ketika pedagang antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini, berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. Menurut kaum merkantilis, untuk mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, maka jumlah ekspor harus lebih besar dari jumlah impor. Maka setiap negara harus melakukan kebijakan 1. Pemupukan logam mulia, 2. Neraca perdagangan aktif, yaitu ekspor lebih besar daripada impor. 2. Keunggulan mutlak absolute advantage. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith menganjurkan perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Dalam perdagangan bebas, setiap negara dapat mengapresiasikan diri dalam produksi komoditas yang dimiliki keunggulan mutlak, absolut, dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak. Untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu digunakan beberapa asumsi tambahan sebagai berikut. 1. Hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dalam perdagangan. 2. Masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. 3. Masing-masing negara memiliki dua faktor produksi dan bersifat saling menggantikan. 4. Harga relatif atau biaya pergantian, opportunity cost, yang dapat dijelaskan sebagai salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. Cara pembayaran internasional. Dalam perdagangan internasional, pembayaran dilakukan dengan menggunakan valuta asing atau devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional. Valuta asing adalah mata uang asing yang dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri. Kurs valuta asing adalah
perbandingan nilai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Adapun macam-macam kurs yang sering kamu temui di bank atau tempat penukaran uang asing. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kurs beli, yaitu kurs yang dapat digunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. 2. Kurs jual, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan. 3. Kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli. Penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan yang diberlakukan kepada perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi. Proteksi terdiri dari beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, tarif. Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Yang kedua, kuota. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlahnya barangnya terbatas. Yang ketiga, larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan kepada produk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank yang murah, ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Yang kelima, dumping. Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Baiklah, presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan sudah mendengarkan presentasi kami.